Hai, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Ini adalah pick up card untuk minggu ini, Juni tanggal 15 sampai seminggu ke depan. Ya, ini aku masih baru shuffle kartunya, jadi teman-teman sabar ya. Aku akan buka 4 spread. Silahkan pilih kartu. Boleh satu, boleh dua, boleh tidak memilih sama sekali. Kalau nggak milih sama sekali artinya menyimak aja. Nah, siapa tahu ada sesuatu yang memang harus kamu dengar. Di sini aku pakai deck Atlantis, Wild Offering, dan Divine Guidance. Pokoknya decknya divine banget deh semuanya. Satunya dari sini ya, sini. 1, 2, 3, 4. Yang punya Spotify, aku bikin podcast di sana. Spotify aku namanya sama, Dame's Oracle, Dame, terus ada koma di atasnya S, lalu Oracla. Silahkan mampir, siapa tahu juga bisa menghibur. Kalau di podcast aku nggak baca kartu, teman-teman. Di podcast itu aku cuman sharing wisdom yang aku punya. Biasanya aku sharingnya, podcastnya aku bikin malam-malam sih. Jadi ada segmen yang namanya night talk di sana. Kalau di sini kan adanya morning talk ya. Di sana ada night talk, obrolan malam. Jadi kalau teman-teman lagi susah tidur, lagi atau macet-macet di jalan malam-malam pulang kerja, boleh aja dengerin itu untuk santai-santai. Duh, bentar. Sabar ya. Ini saya masukkan dulu ke kotaknya biar nggak berantakan. Lalu ini Divine Guidance. Dua, empat. Silakan pilih, gunakan intuisi aja, ambil message yang baik-baik saja, yang berfungsi atau yang bermanfaat. Kok berfungsi sih? Emang HP berfungsi. 1, 2, 3, 4. Aku mulai ya. Dari nomor 1. Kamu dapat telepati.
clarity, ya, jadi udah bisa telepati. Kemudian ada kartu clarity. Telepati, clarity itu adalah kejernihan, kejelasan. Lalu ada kartu Earth Angel. Let me see, coba. Warnanya cakep-cakep banget ya. Ini yang nomor 1 nih, lembut banget. Kamu pasti punya sifat yang sangat halus dan agak seperti anak-anak. Mungkin kamu senang ngewarnai, atau kamu sebenarnya senang nari-nari sendiri. Pokoknya kamu punya quality of a child. Kamu punya sifat kekanak-kanak, bukan kekanak-kanakan yang childish, tapi ada sifat seperti anak-anak yang sebenarnya sangat kental di diri kamu. Dan sebenarnya ini yang disukai semesta dari kamu, ini yang disukai Tuhan dari kamu. Kamu itu innocence. Mungkin untuk banyak orang kamu kelihatannya kayak polosnya tuh kayak naif gitu, kayak ih kok gitu aja nggak kepikiran sih sama lo. Mungkin kamu sering dengar orang-orang ngomong kayak gitu ke kamu, atau kamu sering dibilang polos tapi agak-agak lugu gitu kan. Sebenarnya bukan karena kamu nggak pinter, tapi karena memang kamu polos kayak anak-anak, jadi kamu jarang berpikiran buruk sebenarnya tentang banyak hal. Nah, kalau yang aku lihat sih, meskipun di mata banyak orang sifat ini kayak sifat yang merugikan ya, karena manusia pada umumnya kan menggunakan logikanya kan berlebihan. Jadi hidup tuh selalu kayak dihitung-hitung gitu. Harus untung terus gitu. Kayak misalnya nih, gue udah ngasih orang ini, gue dapet apa ya? Kayak setiap kebaikan yang kita kerjakan, kita menanti-nantikan pamrih gitu. Bahkan bagi sebanyak orang yang beragama dengan pemahaman yang keliru, bahkan pahala aja menjadi sesuatu yang sifatnya rewarding. Artinya, aku sudah beribadah berharap pahala. Nah, kamu nggak punya sifat seperti itu. Malah mungkin ya kamu ya senang aja. Kamu senang membantu orang. Kamu senang uh, menyayangi misalnya hewan-hewan yang terlantar. Pokoknya yang menurut orang kebanyakan tuh orang pada bingung gitu ngeliat tingkah laku kamu, kayak dia apa untungnya sih lo kayak gitu ya, kok malah dibuat mereka malah merugikan gitu. Sifat kamu yang kayak gitu tuh dianggapnya merugikan hidup kamu, tapi ternyata tidak. Ternyata kamu dengan sifat yang halus ini, vibrasi kamu tuh sangat membantu makhluk hidup di sekeliling kamu. Kepolosan kamu itu sangat membantu makhluk lain gitu ya di sekeliling kamu. Jadi nggak cuma manusia aja yang merasa terbantu, tapi hewan, tumbuhan, alam secara umum pun menyukai vibrasi yang seperti ini. Nah, cuman kayaknya kamu lagi banyak bingung, makanya di sini ada clarity kan. Ada hal yang bikin kamu bingung, apakah harus terus punya sikap seperti ini atau ngikutin apa kata orang. Jadi orang nih kalau kayak gini ya, lihat deh. Kita nggak usah lihat artinya telepati deh. Aku nangkep energi dari sini. Orang tuh banyak projecting ke kamu. Nih ibarat kata nih kamu ya. Lihat di sini misalnya ada orang. Orang ini ngeliat kamu, dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia memproyeksikan pikirannya ke kamu. Artinya misalnya gini, kalau dia sedih, kemudian dia akan memproyeksikan kesedihannya ke kamu. Kalau dia marah, dia memproyeksikan kemarahannya ke kamu. Jadi seakan-akan itu adalah kesedihan dan kemarahan kamu. Uh, Contoh konkretnya gini, pasti pernah kita ketemu sama orang, atau kita pernah ketemu teman yang misalnya dia punya masalah relationship yang buruk gitu. Mungkin dia punya pengalaman berumah tangga yang buruk. Kemudian ketika dia mendengar kamu akan menikah, dia marah-marah nih misalnya kan, dia bilang bahwa kenapa menikah cepat sekali, atau kenapa memutuskan menikah, kan nggak segampang itu, pernikahan itu sulit, pernikahan itu gini, tanggung jawabnya besar,
Belum lagi kalau misalnya eh, ada urusan finansial, pokoknya banyak sekali. Nah, itu semua adalah ketakutan dan pengalaman pribadi dia yang dia proyeksikan ke kamu gitu. Padahal kan kita tahu ya, tidak semua orang pengalamannya sama. In general mungkin pernikahan itu sesuatu yang dalam tanda kutip berat, tapi mungkin pengalaman dia dengan pengalaman kamu akan beda gitu. Karena ya kita kan dua orang yang berbeda ya. Jadi gitu. Jadi di sini masalahnya adalah uh, orang-orang banyak memproyeksikan ketakutan, banyak memproyeksikan emosi-emosi atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ke diri kamu sehingga kamu merasa galau, apakah harus terus bersikap apa adanya atau mempertimbangkan ketakutan-ketakutan yang sesungguhnya bukan milik kamu. Mungkin itu adalah ketakutan milik keluarga gitu kan, kayak misalnya gini, udah umur segini belum nikah gitu kan, kemudian ayah dan ibu khawatir nanti kamu hidupnya gimana segala macam, padahal jauh di lubuk hati kamu mau fine fine aja, gak ada pikiran gitu bahwa kamu akan hidup sengsara sendirian. Tapi ketika ada orang ngomong, misalnya ada orang nanyain, kamu jadi kepikiran, oh iya ya nanti gimana ya. Nah itu bukan pikiran kamu, itu adalah proyeksi pikirannya orang, proyeksi ketakutannya orang yang disampaikan kepada kamu. Dan itu banyak, nggak cuma tentang masalah pernikahan, mungkin juga masalah pekerjaan, atau banyak deh, banyak ketakutan-ketakutan orang yang mungkin orang itu niatnya baik, tapi dia menyampaikannya ke kamu itu malah justru mentransfer rasa takutnya ke kamu. Nah, di sini sarannya stay grounded, tetaplah jadi diri kamu yang kayak gini, halus, innocence dalam hal bukannya polos bego, tapi polos tuh artinya kosong. Kalau udah sering dengar video aku, belakangan malah aku kan sering bilang, spiritualitas yang pada ujungnya nanti kita akan diminta menghadap ke Tuhan dalam keadaan kosong. Nah, kamu pertahankan kualitas polos yang kosong ini, artinya tidak berasumsi apa-apa terhadap masa depan, terhadap orang lain, terhadap suatu kejadian. Tidak berasumsi negatif, tidak berasumsi positif juga, netral aja. Artinya ketika suatu kejadian itu terjadi, ya kamu baru punya penilaian on the spot. Tidak tidak sebelum itu terjadi, jadi nggak prematur penilaiannya gitu loh. On the spot is okay, itu malah membuat kamu menjadi present ya. Jadi sifat yang polos ini sebenarnya sifat yang paling menguntungkan untuk menjalani hidup, karena kalau kita punya pikiran negatif duluan, pasti kita akan banyak ketakutan. Kalau udah banyak ketakutan, pasti hidup kita bakal tersendat-sendat karena kita ragu terus untuk melangkah. Kita jadi curigaan sama orang, dan vibrasi jadi rendah. Dan kalau kita misalnya terlalu optimis, terlalu positif, itu juga kurang baik. Karena nanti kita jadi overconfidence, terlalu percaya diri, dan akhirnya ketika sesuatu tidak terjadi sebagaimana mestinya, kita kecewanya juga lumayan ya. So, jadi netral-netral aja. Kalau bisa memang gimana ya, menilai sesuatu itu tidak perlu dengan menggunakan dualitas. Baik dan buruk itu kan sebenarnya kalaupun sudah terjadi itu sudah sebagaimana semestinya itu terjadi. Jadi bukan suatu musibah juga, bukan suatu keburukan, karena itu tadi, kalau semuanya akhirnya yang sudah terjadi itu ya sudah diizinkan terjadi gitu ya. Jadi tenang aja, gak usah galau lagi. Orang akan terus seperti ini ke kamu, ke aku, kemana-mana. Orang itu memang tanpa sadar suka memproyeksikan ketakutan mereka. Bahkan aku pun suka tanpa tidak sengaja memproyeksikan ketakutan aku ke orang lain. Jadi ya kita tidak perlu menyalahkan orang tersebut, tapi yang kita perlu adalah untuk berpegang erat kepada identitas sejati kita. Kalau kamu pada dasarnya memang seperti ini, berpegang erat dengan identitas yang ini sehingga tidak goyah dan tidak bisa dipengaruhi oleh pikiran orang lain. Oke, ini yang nomor 1.
Ntar mana ya? Nomor 2. Bentar ya. Kamu dapat kartu, ini kayaknya astral traveling ya. Gue lupa-lupa inget nih. Sabar. Soalnya kartu itu jarang keluar, jadi mesti nyontek. Wait. Iya bener, bukan traveling tapi. Ini adalah astral realms, dunia astral. Terus di sini ada teknologi, masih nggak tahu kenapa ada beginian nih berdua. Lalu ada forgiveness, ya sesuatu harus di healing di sini. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2, mungkin ada seseorang yang terus-menerus belakangan kamu ingat. Dan orang ini adalah dari masa lampau. Udah bukan dari masa lampau yang hidup sebelumnya ya, tapi di masa sekarang gitu. Hidup yang sekarang tapi dari masa lalu. Bisa juga mantan, bisa juga temen yang udah nggak connect sama kamu lagi. Intinya sebenarnya kamu pernah dekat, lalu berselisih dan berpisah. Nah, dan semesta tuh kayak mau ngasih tahu kamu untuk cepet-cepet get over it gitu. Karena kayaknya walaupun hubungannya sudah lama berakhir, tapi energinya masih lingering on. Jadi energinya tuh kayak, tahu karet ya? Tahu permen karet ya? Permen karet kan kalau udah lengket banget tuh udah dikunyah terus kita renggangin gitu kan dia masih ada sisa-sisanya tuh kayak serabut-serabut ya nggak mau lepas. Nah, masih ada energi yang kayak gitu yang nggak mau lepas. Jadi di sini disaranin kamu ambil sikap, kamu mau maafin dia, lalu mencoba untuk reconnecting, atau kamu maafin dia lalu have a closure gitu. Have a closure di sini artinya putusin itu serabut yang tadi ya, yang tipis tapi selalu ada itu kamu putusin dengan cara misalnya, karena di sini ada teknologi, mungkin selama ini kamu diam-diam suka ngeliatin Facebooknya atau Instagramnya, dengan cara di blok atau di cut. Jadi sudah, kalau memang kamu memutuskan untuk oke, gue maafin, gue udah nggak ada lagi nih, gue nggak terpanggil untuk reconnecting ke dia. Saya thank you kepada soul dia, kepada pengalaman yang dia berikan, lalu disconnect semua yang hubungannya dengan dia. Artinya kalau punya Facebooknya, Instagramnya, ya sudah unfriend aja dan jangan dilihat-lihat lagi. Atau bahkan ketika memang kamu nggak temenan sama dia, kamu udah jangan ngeliat-ngeliat terus, jangan kamu stalk terus hidupnya dia. Karena apa? Karena serabut-serabut energi yang harusnya sudah lepas itu nggak lepas-lepas. Dan apa yang terjadi kalau itu nggak lepas-lepas? Ada sebagian energi kamu yang nggak balik ke kamu. Jadi ini kayak bocor ya. Kayak kamu tuh punya tangki energi, dan tangki energi ini banyak yang bocor. Karena secara nggak sadar kamu selalu terpikirkan ke arah dia. Energi itu pergi kemana pikiran mengarah. Jadi ketika pikiran kamu ke sana, energi kamu bocor lagi, bocor lagi. Jadinya buat aku ya, kebocoran energi itu bukan cuman bikin tubuh kita nggak sehat, pikiran kita nggak jernih, tapi itu nanti dalam jangka panjang mempengaruhi aspek lain di hidup kita, termasuk rejeki, termasuk jalan hidup gitu ya, karena kita nggak full gitu. Kayak mobil aja. Mobil kalau jalan jauh, bensinnya nggak full kan juga nggak enak. Sama, kamu masih panjang perjalanannya ke depan. Tapi kebocoran-kebocoran energi ini harus harus kamu tambal. Atau harus kamu hentikan. Karena kalau enggak, contohnya gini,
Misalnya ini terjadi, orang ini adalah teman ya, misalnya. Terus kamu deket sama seorang teman baru. Tuh. Ketika serabut yang ini belum diputusin, artinya belum kamu maafin dan kamu let go, ketika kamu menjalani friendship dengan teman yang baru ini, kamu akan selalu dibayang-bayangi kejadian yang ini. Kejadian bahwa pada suatu masa di masa lalu, si ini pernah beginiin kamu. Dan itu akan terulang lagi di alam bawah sadar dan akhirnya jadi trauma. Padahal nggak perlu jadi trauma. Kalau kamu sudah bisa memaafkan dan kamu let go, itu akan healed, akan pulih dan tidak jadi trauma. Begitu juga misalnya tentang pekerjaan dan hal lain ya. Jadi kalau tidak kamu maafin dan kamu cut gitu energi cord-nya, tali dan serabut energinya itu akan terus kamu bawa ke kejadian-kejadian hidup kamu dan dia akan terus membayangi. Itu nggak enak banget ya. Jangan sampai ketika kamu misalnya, ini urusannya misalnya tentang pasangan, mantan gitu ya. Jangan sampai ketika kamu ingin melangkah ke jenjang yang besar, yang serius, ini belum beres. Nanti yang ada kamu menjalani rumah tangga, terbayang-bayang hal ini, dan itu nggak enak banget. Ya, jadi stalking orang atau mengingat-ingat masa lalu atau ngintipin medsos orang itu kadang sedikit enak. Tapi dampaknya luar biasa merusak untuk jangka panjang. Ya, jadi ya it's your call, terserah kamu. Yang penting langkahnya udah tadi kamu mau forgiving kemudian reconnecting atau forgiving kemudian kamu putusin. Pilih gitu. Jangan di tengah-tengah, jadi jangan kamu nggak maafin tapi kamu juga terus-terusan ngintipin hidup dia. Nah, itu udah deh. Nggak beres banget itu. Itu ya, nomor 2. Nomor 3. Ini ada kartu Nectar of Life. Katanya ini basically about happiness, sweetness of life. Ada self love. Miring-miring. Ada healing. Oke. Jadi, wait ya, aku coba lihat dulu semuanya. Kamu yang pilih kartu nomor 3, sebenarnya kalau aku rasain, kamu tuh udah sadar. Kamu sudah tercerahkan dan sadar bahwa selama ini seluruh masalah yang terjadi di hidup kamu itu pada dasarnya akarnya adalah dari kamu sendiri. Ya, kamu udah sampai ke pemahaman bahwa everything happens for you, bukan everything happens to you. Bedain ya. Kalau everything happens to you artinya kamu adalah victim, kamu adalah korban. Tapi di sini kamu sadar everything happens for you. Artinya semua terjadi untuk kamu. Untuk kamu belajar, untuk kamu sadar, untuk kamu membenahi hidupmu ya. Jadi segala hal yang menyakitkan, drama-drama dalam keluarga, permasalahan dalam tempat kerja, broken heart, ditinggal pacar, segala macam yang gak enak itu, kamu sudah sadar bahwa itu terjadi untukmu, for you to grow, untuk kamu agar kamu bertumbuh, agar kamu semakin kuat, semakin matang. Nah, jadi luka-luka itu kamu udah sadar, kamu udah bukan maafkan, tapi kamu sudah maklum bahwa oh, jadi memang mekanisme semesta, mekanisme hidup itu seperti itu. Ketika kita lahir ke bumi, kita sudah setuju untuk belajar dari banyak hal, dan pembelajaran ini mostly akan menyakitkan. Nggak ada yang namanya pembelajaran tidak menyakitkan.
Semua belajar itu biasanya disertai dengan penderitaan. Nah, kamu sadar dan itu yang namanya awakening. Ketika kamu sadar bahwa selama ini hidup hanya mendatangkan guru-guru dan memberi pelajaran. Kesadaran ini membawa kamu ke healing. Sekarang sudah sadar, kamu udah tinggal dalam proses healing. Self healing ini bisa dilakukan healing ini bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, atau kamu bisa self healing dibantu oleh light beings yang lain, misalnya dibantu oleh spirit guides, dibantu oleh alam seperti ini ya. Karena kamu sudah sadar, itu dia. Kalau orang sudah sampai tahap kesadaran yang tinggi seperti ini, biasanya kesembuhannya akan dibantu dari segala arah oleh alam. Gitu. Dan nanti ujung-ujungnya kamu akan merasa damai dan kamu akhirnya menyadari bahwa hidup itu indah, bahwa segala yang telah terjadi itu memang demi kebaikan kamu doang. Ya, dan kamu akan semakin mencintai dirimu, kamu akan semakin mencintai hidupmu. Bukannya hidup itu tidak ada penderitaan lagi ya. Selama kita hidup akan terus diwarnai oleh kebahagiaan dan penderitaan. Tapi karena kamu sudah sadar, kamu akan melihat hidup dengan kacamata yang lebih nyes gitu, lebih adem, jadi kalau misalnya ada perselisihan sedikit atau ada sesuatu yang tidak tercapai atau ada kekecewaan, kamu tuh tidak lagi melihat itu sebagai musibah. Tapi kamu mencintai itu semua. Kamu mencintai semua penundaan Tuhan. Kamu mencintai semua ketidaksempurnaan yang kamu jumpai sehari-hari. Karena kamu tahu itu semua yang membuat dirimu menjadi seperti ini. Itu semua yang membuat dirimu menjadi sebijaksana ini ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya susah. Nggak ada lagi yang namanya menderita atau gimana-gimana banget. Semuanya sudah baik. Kamu sudah bisa hidup bahagia. Karena kamu sudah sadar bahwa semua ini terjadi memang untuk kamu aja. Gitu. Terakhir, di sini ada on target, artinya harus fokus sama target. Ada doubt, ada keraguan di sini. Lalu ada recording crystals. Recording crystals ini tentang membuka pikiran terhadap informasi-informasi baru ya. Bentar ya, aku lihat dulu energinya. Ya, jadi kayaknya kamu tahu yang kamu mau nih. Kamu memang udah tahu kamu mau ngapain. Kamu tahu dan walaupun ada kartu keraguan di sini, tapi yang aku sense malah kamu yakin banget gitu. Kamu nggak ragu sama sekali. Kamu yakin, kamu sudah, fokus banget ya. Pokoknya gue udah tahu nih, gue mau ke sini nih. Nah, cuman di sini malah kartunya keluar yang ini karena kamu pede sekali dan kamu udah fokus sama caramu. Saking pede dan fokusnya, kamu jadi nggak nerima informasi atau saran orang. Padahal masih banyak informasi yang mau masuk berkenaan dengan hal yang mau kamu capai ini. Jadi di sini disarankan, it's okay kalau misalnya kamu udah punya cara, tapi jangan sampai itu menjadi patokan yang menyempitkan pikiran. Jangan sampai kamu menutup diri, menutup pikiran dari opsi-opsi lain. Jalannya sebenarnya banyak. Jalan menuju apa yang kamu mau itu sebenarnya banyak. Di sini pokoknya yang aku rasain ya, kalau aku nggak ngeliat kartunya sama sekali, malah yang aku rasain sebenarnya
Kalau kamu hanya patokanmu hanya dengan pakai metode kamu sendiri, itu jadi sempit dan jadi sulit mencapai cita-cita yang kamu inginkan itu. Tapi kalau kamu luas, kamu fleksibel nih. Bolehlah pakai ini, pakai itu, pakai ini gitu. Jadi banyak caranya, sebenarnya banyak dan luas, itu akan mempercepat kamu mencapai hal tersebut gitu. Apalagi ya, wait. Ya, jadi di benak aku nih, aku cuma ngelihat ada jalanan sebenarnya uh, yang bukan berasal dari pemikiranmu, itu justru jalanan-jalanan yang lebih jernih, lebih tepat, dan akseleratif sifatnya. Gitu ya. Jadi mungkin kalau aku bisa simpulin gini aja. Misalnya, kamu pengen apa ya? Misalnya contoh nih, kamu ingin sekolah lagi contohnya. Kamu lemparkan saja niat itu kepada semesta. Kamu sebut itu di dalam doamu. Tuhan atau ya Allah, aku ingin sekolah lagi. Uh, tapi jangan terlalu spesifik caranya gimana, kapan, dan di mana gitu loh. Yang penting kamu bilang aja, aku ingin sekolah lagi. Misalnya kamu bilang, aku ingin sekolah tentang kuliner misalnya. Udah, jangan disebutin atau jangan diniatin terlalu banyak tentang detail kayak aku ingin sekolah kuliner di negara ini, ngambil S2 di tahun segini aku udah harus lulus, jangan kayak gitu. Tapi kamu lemparkan hanya itu saja. Ingin sekolah kuliner yang baik buat saya misalnya. Nah, itu biarkan semesta yang memberikan jalan dan kamu ikuti, tinggal ngikutin. Jadi jangan dikecilkan gitu, jangan dikerucutkan, karena kalau di sini memang sih ada yang bilang semakin detail semakin baik, tapi kalau untuk di kartu ini, buat kamu yang pilih kartu terakhir, semakin kamu detail dan semakin kamu pakai pikiran, ini harus begini, harus begitu, itu jalannya semakin sempit, dan yang aku lihat jalan jadi sempit dan panjang, kayak gang tidak berujung gitu loh. Ya, jadi itu aja. Pakailah generalisasi yang penting hati kamu fokus sama rasanya. Yang penting aku ingin ini yang terbaik untuk aku. Caranya gimana, kapan dapatnya, itu sudah serahin aja sama yang semesta. Ya, jadi nanti goal itu akan tercapai. Itu aja teman-teman. Aku sudah haus. Semoga bermanfaat. Silakan share dan silakan like. Dan please subscribe kalau belum subscribe. Apalagi ya? Oh ya, silakan komen misalnya nextnya mau ngobrol tentang apa, mungkin di live chat atau mau aku bikinin video tentang apa, silakan komen aja. Nanti kalau aku bisa aku bikinin videonya atau aku langsung aja live. Thank you for watching. Dadah.